Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak kecil, Melissa dan Alia sudah menjadi sahabat sejati. Mereka lahir di kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa, di mana hidup tampak berjalan pelan dan sederhana. Tumbuh besar bersama, keduanya menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Tak ada satu hari pun yang berlalu tanpa tawa, candaan, dan cerita-cerita tanpa akhir. Mereka sering bermain di halaman rumah Alia yang luas, atau duduk bersama di teras rumah Melissa, membicarakan segala hal tentang kehidupan mereka yang penuh dengan impian. Melissa adalah seorang gadis ceria, penuh semangat, dengan mata yang selalu berbinar penuh harapan. Alia, meskipun juga ceria, sedikit lebih tenang dan penuh perhatian. Meskipun keduanya sangat berbeda, mereka saling melengkapi. Jika Melissa bertindak ceroboh, Alia selalu ada untuk mengingatkan dengan lembut, namun tegas. Sebaliknya, Alia yang cenderung lebih pendiam, selalu menemukan kenyamanan di dalam tawa Melissa yang kadang tanpa henti. Tapi, hidup seringkali penuh dengan kejutan yang tak bisa diprediksi. Pada suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman setelah pulang sekolah, Melissa merasakan sesak di dadanya. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin terasa berat. Alia yang saat itu sedang bercerita tentang rencana masa depan mereka, langsung menyadari ada yang tidak beres. "Melissa, kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat," kata Alia, panik. Melissa mencoba tersenyum, berusaha meyakinkan sahabatnya bahwa itu hanya kelelahan. Namun, beberapa hari kemudian, ketika sesaknya semakin parah, orang tua Melissa akhirnya membawanya ke rumah sakit. Dokter melakukan serangkaian tes dan hasilnya mengejutkan. Melissa didiagnosis dengan penyakit jantung yang sangat serius. Jantungnya lemah, dan meskipun usianya masih muda, kondisinya semakin memburuk. Alia, yang mendengar kabar itu, langsung datang ke rumah sakit. Tanpa ragu, ia duduk di samping ranjang Melissa, menggenggam tangannya yang dingin. "Kamu nggak boleh menyerah, Mel. Kita masih punya banyak hal yang ingin kita capai, banyak momen yang ingin kita jalani bersama," kata Alia dengan penuh keyakinan. Melissa hanya bisa menatap Alia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu sahabatnya itu berbicara bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri yang merasa putus asa. Melissa takut, sangat takut. Ia merasa tak ada yang bisa dilakukan lagi. Namun, melihat Alia yang selalu ada di sisinya, ia mencoba bertahan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Melissa terus menjalani pengobatan. Alia menjadi teman setia yang selalu menemaninya, baik di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kali Melissa merasa lemah, Alia selalu ada di sana, memberikan semangat dan kata-kata penghiburan. Tidak jarang, mereka menghabiskan malam bersama, bercanda seperti dulu, mencoba melupakan kenyataan pahit yang mereka hadapi. Namun, meskipun terapi dan obat-obatan sudah diberikan, kondisi Melissa tak kunjung membaik. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya harapan untuk melanjutkan hidup adalah dengan transplantasi jantung. Namun, mencari donor jantung yang cocok sangat sulit. Setiap hari, Melissa hanya bisa berdoa agar kesempatan itu datang. Di tengah perjuangan Melissa yang tidak pasti, tiba-tiba hidup membawa tragedi lain yang tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, Alia sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menemani Melissa. Ia mengendarai sepeda motor dengan cepat, berusaha tidak terlambat untuk menemui sahabatnya. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, sebuah truk besar yang melaju kencang menabrak Alia dari arah yang berlawanan. Tubuhnya terlempar dan terjatuh dengan keras ke aspal. Tubuhnya terluka parah. Pukul 10 pagi, rumah sakit tempat Melissa dirawat menerima kabar buruk. Alia dilarikan dalam kondisi kritis, dengan luka-luka serius di kepala dan tubuh. Melissa yang sedang duduk di ruang perawatan, mendengar suara langkah cepat di koridor rumah sakit. Ia mendongak dan melihat beberapa perawat berlari dengan wajah cemas. Tanpa mengerti apa yang terjadi, ia segera meminta dokter untuk memberitahunya. Namun, jawaban yang diterima justru menghancurkan hatinya. "Alia kecelakaan,"
Mel. Dia sedang kritis. Kami akan segera melakukan yang terbaik untuknya, kata dokter dengan nada yang penuh kekhawatiran. Wajah Melissa seketika berubah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, tak mampu bergerak. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Tanpa menunggu lebih lama, Melissa memaksakan diri untuk bangkit dari ranjang dan berjalan terburu-buru ke ruang gawat darurat. Namun, ketika sampai di sana, ia hanya bisa terdiam melihat Alia terbaring tak berdaya di atas meja rumah sakit. Luka-luka di tubuh Alia sangat parah, dan setiap detak jantungnya semakin lemah. Air mata Melissa mengalir tanpa henti. "Alia, jangan pergi," bisiknya pelan, seolah berharap sahabatnya akan membuka mata dan berkata bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Alia semakin melemah. Saat itulah, Alia membuka mata untuk yang terakhir kalinya. Ia melihat Melissa yang berada di sisi tempat tidurnya. Wajahnya basah dengan air mata. Alia berusaha tersenyum, meskipun sangat sulit. "Mel," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku nggak bisa menemanimu lebih lama." Melissa menahan isak tangis, berusaha tetap tegar. "Alia, jangan bilang begitu. Kamu akan sembuh. Kita masih punya banyak waktu bersama." Alia menggenggam tangan Melissa erat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mel, aku tahu ini berat buatmu. Tapi aku ingin kamu tetap hidup, bahagia, dan terus berjuang," katanya dengan suara yang semakin lemah. Aku sudah memikirkan semuanya. Jika waktuku sudah habis, aku ingin kamu yang melanjutkan hidupku. Aku ingin memberikan jantungku padamu." Kata-kata itu menggetarkan hati Melissa. "Alia, jangan ngomong begitu. Kamu akan sembuh. Kamu tidak akan pergi." Alia tersenyum meski nafasnya semakin berat. "Aku sudah memilih, Mel. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Jantungku untukmu, agar kamu bisa terus hidup dan berbahagia. Jangan menangis. Aku akan selalu ada di hatimu." Alia menutup mata untuk yang terakhir kalinya, meninggalkan Melissa yang kini terisak tanpa bisa menahan kesedihannya. Dunia terasa hampa tanpa sahabatnya. Namun, Alia telah meninggalkan pesan yang begitu dalam di hati Melissa, sebuah pesan yang akan membimbingnya untuk tetap melanjutkan hidup meski tanpa sosok Alia di sisinya. Dengan harapan, Melissa berjanji akan terus hidup dengan semangat, seperti yang selalu diajarkan oleh Alia. Setelah Alia meninggal, dunia Melissa berubah dalam sekejap. Seperti tubuh yang kehilangan roh, ia merasa seperti berjalan dalam kabut, tak tahu arah, tak tahu tujuan. Hari-harinya tanpa Alia terasa kosong, hampa. Setiap sudut rumah, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi, kini seolah menjadi kenangan yang membekas dengan kesedihan yang mendalam. Namun, ada satu hal yang terus mengingatkannya untuk bertahan. Pesan terakhir Alia. "Aku ingin kamu terus hidup, Mel. Jantungku untukmu." Kalimat itu berputar-putar di benak Melissa, seperti bisikan yang tak pernah berhenti, mengingatkan akan janji yang harus ditepati. Melissa teringat akan detik-detik terakhir mereka bersama di rumah sakit, saat Alia dengan susah payah menyampaikan keinginannya. Bahkan di ujung hidupnya, Alia memikirkan dirinya, sahabat yang selalu ada di sampingnya. Jantung yang dipilihkan untuknya bukan hanya sebuah organ yang akan memberinya kesempatan untuk hidup lebih lama, tetapi juga sebuah simbol persahabatan yang begitu dalam. Sebuah tanda bahwa persahabatan mereka akan abadi, melampaui batas-batas waktu dan kehidupan. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Setelah meninggalnya Alia, keluarga besar Alia berkumpul untuk memutuskan langkah selanjutnya. Melissa tahu bahwa keluarga Alia sudah memahami keinginan sahabatnya, dan mereka tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka merasa bangga, meski dalam kesedihan yang mendalam, bahwa keputusan ini bisa mengubah hidup Melissa. Sebuah harapan agar sahabatnya bisa tetap hidup, meskipun dalam cara yang tak terduga. Proses transplantasi jantung pun dimulai, dan meskipun sangat berat, Melissa memutuskan untuk menjalani prosedur tersebut. Dokter mengatakan bahwa transplantasi ini memiliki risiko tinggi,
mengingat kondisi tubuh Melissa yang sudah lemah akibat penyakit jantung yang dideritanya. Namun, Melissa merasa tidak ada pilihan lain. Jika ada kesempatan untuk hidup, untuk melanjutkan semua impian yang dulunya mereka buat bersama Alia, dia harus melangkah maju. Sehari setelah prosedur dilakukan, Melissa terbangun di ruang perawatan rumah sakit. Ia merasa sangat lemah, tubuhnya terasa kaku, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak samar. Namun, satu hal yang membuatnya merasa berbeda adalah detak jantungnya. Jantung yang kini berdenyut dalam tubuhnya bukan miliknya. Itu adalah jantung Alia. Dengan setiap detakannya, ia bisa merasakan kehadiran sahabatnya, seolah Alia masih ada di sampingnya. "Melissa, bagaimana perasaanmu?" Suara dokter memecah keheningan. Melissa mengalihkan pandangannya ke arah dokter, dan meskipun tubuhnya terasa sangat lemah, ada rasa haru yang mendalam di matanya. "Aku merasa seperti dia masih di sini, dokter," jawab Melissa dengan suara serak. Dokter tersenyum, seolah mengerti perasaan Melissa yang tak terungkapkan dengan kata-kata. "Itu mungkin memang benar. Setiap detak jantung itu membawa bagian dari orang yang kita cintai, dan kini kamu memiliki bagian dari Alia dalam tubuhmu." Melissa menutup matanya, mengingat wajah sahabatnya yang tersenyum padanya sebelum pergi. Rasa kehilangan itu tak bisa hilang begitu saja. Namun ada harapan baru yang muncul di dalam hati Melissa. Alia tidak benar-benar pergi. Jantungnya kini berada dalam tubuh Melissa, dan dengan setiap detakannya, Alia terus hidup. Namun, proses pemulihan tidak berjalan mulus. Tubuh Melissa harus beradaptasi dengan jantung baru yang sekarang berdetak di dalam tubuhnya. Setiap harinya, ia merasakan berbagai efek samping, mulai dari rasa lelah yang luar biasa hingga perubahan emosi yang datang secara tiba-tiba. Ia merindukan Alia, merindukan tawa mereka yang selalu menghiasi setiap sudut hidupnya. Meskipun memiliki bagian dari Alia, ia merasa kehilangan sahabatnya dalam bentuk yang paling mendalam. Suatu malam, setelah menjalani beberapa hari perawatan, Melissa duduk di jendela kamar rumah sakit, menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang terlihat begitu jauh. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Alia, aku janji akan hidup. Aku akan melanjutkan hidup ini untuk kita berdua. Aku akan mewujudkan semua impian yang kita buat bersama, walaupun kamu tidak ada di sini," bisiknya pada bintang-bintang di langit malam. Tak lama setelah itu, keluarga Alia datang untuk mengunjungi Melissa. Ibunya datang dengan membawa sebuah kotak kecil berisi barang-barang milik Alia. Kotak itu berisi surat-surat, foto-foto kenangan, dan juga sebuah kalung kecil yang selalu dikenakan Alia. Ibunya memberikan kotak itu kepada Melissa, menyampaikan pesan bahwa Alia selalu ingin agar Melissa melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan. "Kami tahu, Melissa, bahwa Alia selalu sangat mencintaimu. Ia selalu berharap kalian bisa terus bersama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kini, jantungnya ada padamu. Sebagai tanda bahwa persahabatan kalian abadi," kata Ibu Alia dengan suara penuh haru. Melissa menerima kotak itu dengan tangan gemetar, dan di dalam hati, ia berjanji akan menghargai setiap detak jantung yang kini ada di tubuhnya. Itu bukan hanya jantung yang memberikan kesempatan hidup, tetapi juga sebuah hadiah yang diberikan oleh sahabatnya yang selalu setia, bahkan dalam kepergiannya. Malam itu, setelah keluarga Alia pulang, Melissa duduk sendirian di ruangannya, membuka kotak yang diberikan oleh Ibu Alia. Ia menemukan surat kecil yang ditulis tangan oleh Alia, yang sepertinya ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan. "Mel, jika kau membaca surat ini, aku mungkin sudah pergi. Tapi, jangan bersedih. Aku selalu ingin kamu bahagia. Aku ingin kau hidup lebih lama, melanjutkan semua impian kita bersama. Aku percaya, meskipun aku tak ada lagi di sini, kau bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tersenyum, Mel. Aku akan selalu ada di hatimu. Alia." Tangan Melissa menggenggam erat surat itu, air mata kembali mengalir, namun kali ini dengan rasa syukur yang mendalam. Alia tidak benar-benar pergi. Hanya tubuhnya yang hilang, tetapi jantungnya, hati dan semangatnya, kini hidup dalam dirinya. Melissa tahu, ini bukan akhir dari segalanya.
Ini adalah awal dari perjalanan baru, sebuah perjalanan yang akan membawa Alia bersamanya selamanya. Meskipun tak lagi bisa berbicara atau tertawa bersama, Alia tetap hidup dalam setiap detak jantung yang berdetak di dalam tubuhnya. Dan di saat itu juga, Melissa tahu apa yang harus ia lakukan, melanjutkan hidup, dengan penuh semangat dan dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Karena persahabatan mereka, meskipun tak terlihat oleh mata, akan selalu ada. Selalu ada dalam setiap langkah hidup yang ia jalani. Minggu-minggu pertama setelah transplantasi jantung sangatlah berat bagi Melissa. Ia merasa tubuhnya mulai pulih, namun hatinya tetap terasa hampa. Meski sudah ada Alia dalam setiap detakan jantungnya, kekosongan yang ia rasakan tidak bisa mudah hilang. Tidak ada lagi tawa Alia yang mengisi hari-hari. Tidak ada lagi cerita-cerita panjang tentang impian masa depan yang dulu mereka bangun bersama. Dunia terasa seperti kehilangan warnanya. Melissa seringkali terbangun di tengah malam, terjaga dari mimpi buruk yang menggambarkan saat-saat terakhir bersama Alia. Dalam mimpi itu, ia berlari mengejar sosok Alia yang semakin menjauh. Sementara ia berteriak memanggil nama sahabatnya, namun tidak pernah bisa menyentuhnya. Setiap kali terbangun, air mata mengalir begitu saja, seolah-olah tubuhnya masih belum siap untuk melepaskan apa yang telah hilang. Namun, di sisi lain, Melissa merasa ada suatu kekuatan yang muncul dalam dirinya. Meskipun tubuhnya lemah dan jantungnya belum sepenuhnya terbiasa, ia merasakan semangat Alia yang mengalir bersamanya. Setiap detak jantung itu seperti sebuah pengingat bahwa Alia selalu ada di sana, mengawasi dan memberikan kekuatan. Jantung itu bukan hanya organ tubuh, melainkan simbol dari segala yang pernah mereka perjuangkan bersama. Alia memang telah pergi, tetapi dia tidak benar-benar pergi. Sebagai sahabat yang saling mengisi, mereka telah melewati begitu banyak kenangan indah bersama, dan kini Melissa bertekad untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Ia tahu bahwa hidup tanpa Alia tidak akan mudah, namun hidup harus terus berjalan, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Alia tidak ingin itu terjadi. Selama berbulan-bulan, Melissa terus menjalani pengobatan dan terapi pemulihan. Setiap hari ia harus beradaptasi dengan jantung baru yang kini ada di tubuhnya. Rasa lelah yang datang tiba-tiba, serta efek samping dari obat-obatan yang membuat tubuhnya terasa lemah, kadang membuatnya ingin menyerah. Tetapi setiap kali ia merasa hampir putus asa, ia teringat akan pesan terakhir Alia, pesan yang membuatnya bangkit dan terus melangkah. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Melissa sedang duduk di taman rumah sakit, ia melihat seorang anak kecil yang berlari dengan ceria, tertawa lepas sambil mengejar balon merah. Anak itu tampaknya tidak peduli dengan dunia di sekelilingnya, hanya fokus pada kebahagiaannya sendiri. Melissa memandangi anak itu, merasakan suatu kedamaian yang datang dari melihat keceriaan yang murni. Ia tersenyum tipis, merasakan kenyataan bahwa meskipun dunia bisa begitu gelap, ada kebahagiaan yang masih bisa ditemukan di dalamnya. Senyum kecil itu memberi harapan baru. Mungkin, meskipun ia telah kehilangan bagian besar dari dirinya, hidup masih memiliki sesuatu untuk diberikannya. Ada banyak hal yang bisa dilalui, banyak momen baru yang bisa diciptakan. Ia bisa merasakan kehadiran Alia dalam setiap langkah yang ia ambil, dan itu memberi kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Setelah keluar dari rumah sakit, Melissa kembali ke rumahnya. Keluarganya menyambutnya dengan penuh kehangatan, meskipun mereka tahu betapa berat yang harus dihadapi Melissa. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan tawa dan canda bersama Alia, kini terasa sepi. Tetapi Melissa memutuskan untuk mencoba merasakan kehadiran Alia dalam setiap sudut rumah. Ia menggantung foto-foto kenangan mereka di dinding, meletakkan benda-benda yang dulu sering mereka gunakan bersama. Setiap kali ia melihat benda-benda itu, ia merasa Alia seperti tetap hadir di sampingnya, memberi semangat untuk melanjutkan hidup. Di luar, udara sore yang sejuk menyelimuti kota. Melissa duduk di kursi di halaman belakang, menatap langit yang mulai gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Udara terasa begitu tenang, namun hatinya tetap penuh dengan pertanyaan dan kerinduan. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup tanpa sahabat yang selalu ada di sisinya? Sebuah suara halus datang dari belakang. "Mel," kata seorang pria yang kini berdiri di ambang pintu.
Itu adalah Rian, teman lama mereka yang juga mengenal Alia sejak kecil. Rian selalu ada untuk mendukung Melissa dalam setiap langkah, meskipun tidak pernah menggantikan tempat Alia. Melissa menoleh dan tersenyum lemah. "Rian," jawabnya pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Rian mendekat, duduk di sampingnya. "Aku tahu ini sangat berat, Mel. Kehilangan Alia itu bukanlah hal yang bisa dihapus begitu saja. Tapi kamu harus tahu, Alia ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu terus hidup, terus berjuang." Melissa menundukkan kepala, air mata kembali mengalir. "Aku ingin begitu, Rian. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya tanpa dia? Alia adalah segalanya. Dia bukan hanya sahabat, dia adalah bagian dari diriku. Sekarang aku merasa kosong." Rian mengangguk, menepuk lembut bahu Melissa. "Aku tahu. Tapi ingat, kamu sekarang membawa bagian dari Alia dalam dirimu. Jantungnya, detakannya, adalah bagian dari hidupmu yang akan terus ada. Kamu tidak sendirian, Mel." Melissa menatap bintang-bintang yang berkedip di langit, merasa seperti ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ada semangat baru yang mulai tumbuh. Ia bisa merasakan bahwa meskipun Alia telah tiada, persahabatan mereka tetap abadi. Jantung itu adalah pengingat bahwa cinta dan persahabatan sejati tidak akan pernah hilang, meskipun tubuh dan waktu berubah. Dengan tekad yang semakin kuat, Melissa berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia akan hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Alia. Ia akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, mewujudkan impian-impian yang dulu mereka buat bersama. Alia mungkin tidak bisa berada di sampingnya secara fisik, tetapi dengan setiap langkah, setiap detak jantung, Alia selalu ada. Pada malam itu, saat bintang-bintang berkelip di langit yang luas, Melissa menutup matanya dan mengucapkan doa. Doa untuk sahabat yang telah pergi, doa untuk dirinya sendiri yang masih harus berjuang, dan doa untuk semua kenangan yang akan tetap hidup dalam dirinya, selamanya. "Alia, aku janji akan terus melanjutkan hidup ini dengan penuh cinta, seperti yang kamu inginkan. Aku akan selalu mengingatmu, dan jantung ini akan selalu menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah." Dan dengan itu, Melissa memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dengan harapan, dengan semangat, dan dengan hati yang penuh dengan kenangan indah bersama sahabat yang akan selalu ada, tak peduli waktu dan jarak. Hari-hari setelah kehilangan Alia mulai berlalu dengan lebih lambat, dan meskipun Melissa sudah mencoba untuk kembali ke rutinitasnya, hatinya tetap terasa berat. Jantungnya, yang kini adalah milik Alia, berdegup dengan cara yang hampir magis, seakan setiap detak mengingatkannya pada sahabat yang telah pergi. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang, sesuatu yang membuatnya ingin bertahan, meski kesedihan terus-menerus menggerogoti hatinya. 1 bulan setelah transplantasi, Melissa kembali ke sekolah untuk menyelesaikan beberapa hal yang sempat tertunda selama proses pemulihan. Ia tahu banyak orang yang merasa cemas tentang kondisinya, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa meskipun fisiknya rapuh, semangatnya tidak akan mudah dihancurkan. Di sekolah, ia bertemu dengan teman-temannya, yang meskipun penuh dengan perhatian, tidak bisa benar-benar mengerti apa yang sedang dirasakannya. Mereka hanya tahu bahwa Alia telah meninggalkan dunia ini, dan mereka ingin melihat Melissa kembali seperti dulu. Namun, setiap kali ia mencoba tertawa atau berbicara tentang hal-hal biasa, ada kekosongan yang tak bisa disembunyikan. Kadang-kadang, di tengah-tengah keramaian, Melissa merasa sepi, merasa tidak ada yang benar-benar memahami rasa kehilangan yang begitu dalam. Meskipun Rian dan keluarga mendukungnya, Melissa tahu bahwa hanya Alia yang pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi dirinya. Pada suatu hari, ketika Melissa duduk di taman sekolah, mengamati siswa-siswa yang berlalu lalang, ia merasakan suatu perasaan aneh. Sebuah perasaan yang datang dari dalam jantungnya, seolah-olah Alia sedang berada di sana, menemani dan memberinya kekuatan. Ketika ia memejamkan mata, ia mendengar suara sahabatnya, suara yang dulu sering mendampinginya saat mereka duduk berdua, berbicara tentang masa depan. "Mel,
Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Itulah pesan yang selalu Alia katakan kepadanya. Dan pesan itu kembali terngiang di telinganya. Melissa tersenyum kecil. Meskipun suaranya hanya ada dalam pikirannya, rasanya seperti Alia masih ada di sana, menguatkannya untuk tidak menyerah. Setelah beberapa bulan, Melissa mulai melangkah dengan lebih pasti. Ia kembali menyibukkan diri dengan kegiatan yang dulu membuatnya bahagia. Ia mulai kembali berlatih menulis, suatu hal yang selalu mereka lakukan bersama. Dulu, Alia dan Melissa sering menulis cerita bersama, membayangkan berbagai petualangan dan dunia imajinatif yang mereka ciptakan. Kini, meskipun tanpa Alia di sisi, Melissa merasa bahwa menulis adalah cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan dan mengenang sahabatnya. Suatu hari, saat duduk di bangku taman, Melissa memutuskan untuk menulis sebuah cerita. Cerita tentang persahabatan mereka, tentang semua kenangan yang mereka buat bersama, tentang tawa, tentang mimpi, dan tentang sebuah ikatan yang begitu kuat meskipun terpisah oleh kematian. Ia tahu, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Alia, sebuah penghormatan, sebuah penghargaan atas segala yang telah mereka lalui bersama. Cerita itu berjudul, Detak Jantung Persahabatan. Melissa menulis dengan penuh perasaan. Setiap kata yang ia tuliskan seolah-olah meneteskan air mata. Dalam cerita itu, ia menggambarkan dua gadis yang tidak hanya bersahabat, tetapi juga saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi segala tantangan hidup. Meskipun salah satu dari mereka harus pergi lebih dahulu, ikatan mereka tetap abadi, mengalir dalam setiap detakan jantung. Seiring berjalannya waktu, Melissa mulai mendapatkan kembali semangatnya. Ia tidak lagi terjebak dalam kesedihan, meskipun perasaan itu masih sering datang. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat pesan Alia, jangan menyerah. Dan itu yang membuatnya bertahan. Pada suatu pagi, beberapa bulan setelah proses transplantasi, Melissa berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Ia sudah berbeda. Tubuhnya mungkin tidak sepenuhnya sehat, dan hatinya masih sering terasa rapuh. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat. Ia merasakan kehadiran Alia dalam setiap detakan jantung yang berdetak di tubuhnya. Keberanian dan kekuatan yang datang bersama jantung itu. Terima kasih, Alia, bisiknya pelan pada bayangan dirinya sendiri di cermin. Aku akan melanjutkan hidup untuk kita berdua. Melissa akhirnya memutuskan untuk berbicara tentang pengalaman hidupnya kepada orang lain, untuk memberikan inspirasi kepada mereka yang juga tengah berjuang dengan kehilangan. Ia mulai mengunjungi sekolah-sekolah, berbicara tentang persahabatan, kehilangan, dan tentang bagaimana ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup setelah kepergian sahabat terdekatnya. Pada suatu acara di sekolah, Melissa berdiri di atas panggung, berbicara di depan banyak orang. Ia menceritakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang begitu berarti, tetapi juga bagaimana ia belajar untuk bangkit. Persahabatan adalah tentang memberi, tentang saling mendukung, dan yang terpenting, tentang melanjutkan hidup meski dalam kesedihan yang mendalam, kata Melissa dengan suara yang penuh semangat. Alia telah memberi saya segalanya. Ia memberi saya kesempatan untuk terus hidup, dan saya berjanji akan hidup dengan sepenuh hati. Karena itu adalah cara terbaik untuk menghormatinya. Setelah selesai berbicara, banyak orang yang datang menghampirinya, mengucapkan terima kasih atas kata-kata yang penuh inspirasi tersebut. Melissa merasa tersentuh, namun lebih dari itu, ia merasa seolah-olah Alia sedang tersenyum di sana, bangga atas apa yang telah ia capai. Walaupun Alia tidak ada di sana secara fisik, kehadirannya tetap terasa begitu dekat. Beberapa bulan kemudian, Melissa memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dulu mereka impikan bersama. Alia dan Melissa selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia, mengunjungi tempat-tempat indah dan menciptakan kenangan bersama. Meski hanya seorang diri, Melissa merasa bahwa perjalanan ini adalah cara untuk merayakan persahabatan mereka, untuk merasakan kembali kebahagiaan yang pernah mereka bagi bersama. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Melissa selalu menuliskan sesuatu dalam jurnalnya, suatu bentuk kenangan yang ingin ia bagikan kepada Alia. Ia tidak pernah merasa sendirian. Setiap kali ia teringat pada sahabatnya,
Ia merasa bahwa Alia selalu ada di sampingnya, berjalan bersamanya. Dan dengan setiap langkahnya, Melissa merasa semakin kuat. Pada akhirnya, Melissa menyadari bahwa meskipun Alia telah pergi, ia tetap membawa sahabatnya dalam setiap aspek hidupnya. Jantung Alia sekarang ada dalam dirinya, memberi kehidupan, memberi kekuatan, dan memberi harapan untuk masa depan. Jantung itu tidak hanya milik tubuhnya, tetapi juga milik jiwa dan hati yang akan selalu mengenang persahabatan mereka. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh rasa terima kasih, Melissa melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Alia selalu ada di dalamnya, selalu ada dalam setiap detakan jantung yang mengiringi langkahnya. Seiring berjalannya waktu, Melissa menemukan kedamaian dalam dirinya. Walaupun dunia sekitar terkadang tampak begitu ramai dan penuh tantangan, ia merasa ada kedamaian yang datang dari dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang melupakan Alia, tetapi tentang melanjutkan apa yang sudah mereka mulai bersama. Dalam setiap langkahnya, Alia tetap ada, tidak hanya dalam kenangan, tetapi juga dalam setiap keputusan yang ia buat. 1 tahun setelah transplantasi, Melissa merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Ini adalah tahun pertama tanpa Alia, namun bukan berarti tanpa kenangan. Pada pagi itu, di tengah kesibukan sehari-hari, Melissa duduk di beranda rumahnya, merenung, mengingat perjalanan yang telah ia lalui. Hanya ada sepi di sekitar rumah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu merayakan ulang tahun bersama. Tertawa, berbicara tentang masa depan, dan berbagi impian-impian besar. Kini, meskipun Alia tidak ada lagi di dunia fisik, Melissa merasakan kehadiran sahabatnya melalui setiap perasaan yang membimbingnya. Bahkan hari ini, ia merasa seperti Alia ikut merayakan ulang tahunnya, seperti tahun-tahun yang telah berlalu, meskipun dengan cara yang berbeda. Alia tidak benar-benar meninggalkan Melissa. Hanya tubuhnya yang tiada. Namun semangat dan jantungnya tetap hidup dalam setiap detak yang mengiringi hidup Melissa. Hari itu, Ryan mengunjunginya. Sejak kepergian Alia, Ryan menjadi teman yang selalu hadir. Meski tidak bisa menggantikan posisi sahabat Melissa, namun tetap memberikan dukungan yang tulus. Ryan membawa sebuah bingkisan kecil yang sudah dibungkus dengan indah. "Selamat ulang tahun, Mel," katanya dengan senyum lembut, meski matanya mengandung kerisauan. Melissa membuka bingkisan itu dan menemukan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati. Tertulis nama Alia di dalamnya, dan pada sisi lainnya, tertulis, "Selalu di hatiku. Alia akan selalu bersama kita, Mel," kata Ryan dengan suara yang hangat. Melihat liontin itu, air mata Melissa menetes. "Terima kasih, Ryan. Ini sangat berarti bagiku," katanya dengan suara bergetar. Ia memeluk Ryan erat, merasakan rasa syukur yang luar biasa atas kehadiran teman-temannya yang selalu mendukungnya meskipun dalam kesulitan. Hari-hari selanjutnya, Melissa mulai merasa bahwa ia sudah siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Transplantasi jantung yang awalnya membawa rasa takut dan cemas, kini terasa seperti simbol kekuatan dan harapan baru. Ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana, bukan karena tidak ada lagi rasa sakit, tetapi karena ia bisa menerima kehilangan dan terus bergerak maju. Melissa memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang sempat tertunda karena masalah kesehatan. Dulu, Alia selalu menyemangatinya untuk mengejar impian mereka bersama. Sekarang, Melissa melanjutkan impian itu sendirian, tetapi dengan tekad yang lebih besar. Ia memilih untuk mengambil jurusan psikologi, karena ingin membantu orang lain yang mungkin merasa terjebak dalam rasa sakit dan kehilangan yang serupa. Ia ingin memberi orang lain kekuatan yang pernah diberikan Alia kepadanya. Hari pertama kuliah kembali, Melissa merasa sedikit gugup. Meskipun ia sudah berjuang untuk bangkit, ada rasa cemas yang muncul di dalam dirinya. Ketika masuk ke ruang kuliah dan duduk di bangku yang kosong, ia teringat akan Alia yang selalu menemani di setiap langkahnya, termasuk saat-saat penuh ketidakpastian ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara halus yang terdengar seperti bisikan. "Kamu bisa, Mel. Kamu kuat. Aku selalu ada di sini." Seperti suara Alia,
namun lebih seperti bisikan dari dalam dirinya sendiri. Melissa tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan sekadar imajinasinya. Ini adalah pesan dari dalam dirinya yang telah diperkuat oleh cinta dan kenangan bersama Alia. Seiring waktu, Melissa semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia tidak lagi merasa sepi atau hampa. Kini, hidupnya dipenuhi dengan tujuan baru. Ia mulai aktif berorganisasi, membantu teman-temannya yang tengah berjuang dengan masalah mereka, dan secara perlahan, ia merasa lebih utuh. Alia mungkin telah pergi, tetapi warisan yang ia tinggalkan begitu kuat, dan kini Melissa merasa bahwa ia juga bisa memberi sesuatu yang berharga bagi dunia. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, setiap kali ia melihat foto-foto lama bersama Alia, hatinya tetap terasa sedikit terluka. Tidak ada yang bisa menggantikan sahabat sejati yang telah pergi terlalu cepat. Melissa tahu bahwa ia harus tetap mengingat Alia, karena itu adalah cara terbaik untuk menghargai persahabatan mereka. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas kuliah, Melissa duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Bintang-bintang itu selalu mengingatkannya pada Alia, seseorang yang selalu ada, meski tidak terlihat. Dan dalam kedamaian malam itu, Melissa berbicara pada angin, pada langit, pada bintang-bintang. "Alia, aku melakukan ini untuk kita berdua," bisiknya. "Aku akan terus berjalan, akan terus mengejar impian yang dulu kita buat bersama. Terima kasih untuk semua yang kamu berikan. Jantung ini, hati ini, selalu akan menjadi milik kita berdua." Saat itu, Melissa merasakan sebuah ketenangan yang dalam, seolah-olah seluruh alam semesta mengerti apa yang sedang ia rasakan. Jantung yang kini berdetak dalam tubuhnya bukan hanya organ yang memberi kehidupan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan waktu. Persahabatan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir, karena ikatan itu abadi, hidup dalam setiap detak yang mengiringi langkah Melissa ke depan. Tahun demi tahun berlalu, dan Melissa terus maju dengan kehidupan yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Setiap keberhasilan yang ia raih, ia dedikasikan untuk Alia. Setiap langkah, setiap senyuman, adalah untuk sahabat yang telah mengajarkannya arti sejati dari cinta dan persahabatan. Dan dalam hatinya, Melissa tahu, bahwa meskipun tidak ada lagi tawa yang mereka bagikan bersama, Alia akan selalu hidup dalam dirinya, dalam jantung yang berdetak, dalam setiap keputusan yang ia buat, dan dalam setiap mimpi yang ia wujudkan. Pada akhirnya, Melissa menemukan bahwa kehidupan adalah tentang melanjutkan perjalanan meskipun ada kehilangan. Itu adalah tentang menghargai setiap detik yang diberikan, dan memberikan kembali kepada dunia apa yang telah kita terima. Karena, seperti yang selalu dikatakan Alia, kita tidak pernah benar-benar pergi, Mel. Kita hanya berubah bentuk. Dan Melissa tahu bahwa meskipun Alia telah pergi, persahabatan mereka akan terus hidup dalam dirinya. Selamanya.